Ya, shalom umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kedatangan kita di tempat ini tidak akan sia-sia kalau kita semua mau bersahati, memuji, mengagungkan nama Tuhan kita. Amin. Dan mari kita mau mantapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Saja kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami membawa hidup kami sungguh-sungguh Tuhan. Kami rindu ya Tuhan dalam ibadah hari ini. Engkau Tuhan yang dipermuliakan. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami layak menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Ibadah pada saat ini dari awal sampai akhirnya terjadi dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan terus menaikkan pengagungan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah penyelamat kami ya Tuhan. Engkaulah tujuan hidup kami. Biarlah segala yang bernafas terus memuji nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur kami, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
terus mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik Yesus. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Kami mau terus mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur Engkau yang terindah, termanis, terbaik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan menghadap kiri kananmu. Katakan, mari kita kerahkan kekuatan kita untuk bersorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Allah bangkit membawa kemenangan bagi kita. Amin. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Kekuatanmu ya Allah, semua nyatakan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kembali kerahkan segala kekuatan-Mu untuk memuji Tuhan. Yuk. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Allah kita dahsyat, amin. Yesus, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lambaikan tanganmu. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat.
mau kerahkan kekuatan kita, karena Allah sumber pemenang dalam hidup kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yuk tangannya, Allah bangkit semuanya, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Saya mau dengar suara jemaat GBI Kedoya. Allah bangkit. Mana soraknya? Allah bang, lebih semangat lagi. Bernyanyilah, karena musuh sudah dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dia satu-satunya dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Berikan sorak-sorai hanya kepada Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Terus bersorak buat Tuhan. Haleluya, kita serukan nama Yesus, nama yang kuat, menara yang teguh buat saya dan saudara. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju yuk, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Hey, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Jemaat Tuhan, dalam pujian ada gerakan. Saya tidak mau ada yang berdiam diri. Kita sama-sama kerahkan kekuatan kita untuk memuji nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jemaat Tuhan boleh ikut gerakan saya. Kita naikkan kembali pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus, biar iblis gemetar. Amin. Haleluya. Sekali lagi yuk, bangkit serukan. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari lambaikan tanganmu. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua
kuasa nama Yesus yang luar biasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat Kristus, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, Engkau menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, jemaat Dewi Kedoya, yuk bernyanyi. Nama Yesus. Keluarkan suara untuk terus memuji Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Kembali nyatakan. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Silakan duduk sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu di atas segala-galanya. Karena Engkau satu-satunya penolong yang paling setia dalam hidup kami. Kami sudah siap ya Tuhan. Hidup kami diisi oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Dan kami akan pulang membawa kemenangan, menjadi pelaku firman. Hidup kami berbuah untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tepuk tangan yang terbaik buat penolong kita yang setia. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Ketika Masalah Datang. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, masalah sakit penyakit dan sebagainya. Bagaimana sikap kita ketika masalah itu datang menghadang kehidupan? Saya mau katakan bahwa sikap kita terhadap masalah itu jauh lebih penting daripada berapa besar masalahnya sendiri. Sebab ketika kita punya sikap yang benar, kita akan menang. Tapi kalau sikap kita salah, kita akan kalah. Dalam 2 Tawarikh pasal 20, kita membaca kisah kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat diserang oleh berbagai pasukan dari lingkungan sekitarnya. Dan mereka menjadi cemas karena situasi ini. Saya bacakan ayat 1-4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, Raja Yosafat yang memerintah Yehuda kurang lebih tahun 873 sampai 849 sebelum Masehi sedang mengalami kesulitan besar karena negaranya akan diserang oleh musuh. Yosafat ini sejaman dengan Raja Ahab dan Nabi Elia yang berada di daerah Israel sebelah utara. Nah, Yosafat diserang oleh kerajaan Amon, Moab, juga laskar dari Laut Asin, orang Meunim, Edom. Dan bagaimana reaksi daripada Yosafat? Ayat tadi berkata, Yosafat menjadi takut. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan ini kita menjadi kecut hati karena tiba-tiba ada masalah yang datang bahkan bertubi-tubi menimpa kehidupan kita. Tetapi ketika masalah itu terjadi, apakah kita kemudian lari tinggalkan Tuhan? Itu tindakan yang sangat bodoh sekali. Yosafat, raja, tentaranya banyak, tapi dia tidak luput dari rasa takut. Memang orang percaya itu bukanlah orang yang tidak pernah takut, tapi dia tidak menyerah kepada rasa takut, melainkan dia mengalahkan rasa takutnya karena dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Nah, sekarang apa tindakan Yosafat dan seharusnya menjadi tindakan kita ketika masalah datang? Yang pertama yang kita harus kerjakan ketika masalah datang adalah menurut ayat 3, Yosafat mencari Tuhan. Saudara, tindakan mencari Tuhan ketika engkau punya masalah adalah tindakan yang tepat. Sebab adalah tidak tepat ketika saudara punya masalah, lari mencari pertolongan teman, orang berpangkat, karena mungkin mereka tidak menolong. Mungkin mereka hanya mendengarkan tapi tidak memberikan bantuan. Atau malah mereka akan menggosipkan. Lalu kita menjadi lebih terpuruk. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, Dia adalah jawaban untuk setiap pergumulan kita. Di ayat 12, Yosafat berkata, Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara boleh mengalami tantangan. Kita bisa kehabisan akal apa yang harus kita alami. Tapi selama matamu tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan matanya kepada engkau dan engkau akan beroleh kemenangan. Mencari pertolongan itu sangat penting, tapi perlu pada alamat yang tepat. Saya ingat ada satu cerita, ada orang yang nyari-nyari uang, lalu temannya datang, kenapa kamu? Dompet saya jatuh tadi, saya lagi cari-cari, bantuin dong. Oke, saya bantu. Setelah sekian lama dicari nggak ketemu, temannya tanya, tadi kamu ingat nggak jatuhnya di mana? Oh, di gang sebelah sana. Loh, kenapa carinya di gang sebelah sini? Ya gang sebelah sana gelap, di sini lebih terang. Ya nggak akan ketemu saudara sekalian. Karena apa? Mencari itu harus pada alamat yang tepat. Begitu juga mencari pertolongan harus pada alamat yang tepat. Yaitu kepada Tuhan pencipta dan Raja
sekalian alam ini. Seringkali kita mencari pertolongan manusia walaupun mulut kita berkata Tuhan. Seperti seorang anak kecil berdoa di kamarnya keras-keras. Tuhan, kasih saya sepeda baru. Mamanya bilang, kamu kalau doa ngapain teriak-teriak? Tuhan kan nggak tuli. Iya ma, tapi nenek di sebelah kamar kita kan agak tuli. Jadi kalau dia nggak dengar saya butuh sepeda, dia nggak akan kasih sepeda buat saya. Lah ini bukan mengharapkan Tuhan, ini mengharapkan manusia. Kadang kita memperlakukan Tuhan seperti ban serep. Kalau sudah tidak ada yang mampu lagi, baru terakhir kita minta tolong sama Tuhan. Padahal Tuhan harus menjadi nomor satu. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi ini prinsip, apapun yang terjadi, pada mulanya yang nomor satu, yang diutamakan mesti Tuhan. Coba saudara ingat, kalau saudara sakit pada mulanya apa? Dokter atau Allah? Kalau saudara ingin cari pekerjaan, pada mulanya apa? Koneksi atau Allah? Kalau misalnya saudara bangun dari tidur, pada mulanya apa? Ingat toko, pekerjaan, atau Allah? Kalau suami saudara serong, selingkuh, pada mulanya apa? Marah, balas, ataukah berdoa kepada Allah? Saudara, seringkali kita tidak mengalami pertolongan daripada Tuhan karena kitanya sendiri nggak bertobat. Dan dosa itu yang akan mengalami kuasa Allah mengalir dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mencari wajah Tuhan, doa sungguh-sungguh, minta pertolongan Dia. Hari ini engkau berdoa, berseru kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengabulkan doa kita. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika masalah datang, hal pertama yang kita harus lakukan, mencari Tuhan. Tapi ada hal yang kedua yang kita harus lakukan ketika masalah datang, yaitu menurut ayat 3, berpuasa. Yosafat mengajak seluruh Yehuda berpuasa bersama-sama. Puasa itu apa sih? Menahan diri agar tidak makan dan minum untuk suatu tujuan rohani. Jadi ini bukan sekedar lapar dan haus saja, tetapi juga untuk satu tujuan rohani yang penting. Berarti kita juga harus mematikan atau mematikan hawa nafsu, berpuasa dari hal-hal yang tidak baik. Ada orang bulan puasa, nempeleng orang karena orang lain gak puasa. Nah ini jelas bukan puasa yang alkitabiah saudara. Tapi waktu kita berpuasa, nafsu marah, nafsu cerewet, nafsu yang lain, kita juga tekan, bahkan matikan. Itulah tujuan puasa. Puasa menghubungkan kita dengan kuasa yang supernatural. Saya percaya doa disertai dengan puasa itu lebih powerful. Jadi saya ibaratkan begini, ketika Daud menghadapi Goliat, dia kan pakai batu. Tapi batu itu melesat lebih kencang karena ditaruh pada ali-ali dan dia lempar. Tabak! Jadi batu itu ibarat doa, lalu ali-ali itu ibarat puasa. Membuat doanya lebih powerful. Ada jenis kuasa kegelapan, keterikatan tertentu yang bisa diusir hanya melalui doa dan puasa. Karena itu puasa merupakan disiplin rohani yang harus dilakukan oleh orang percaya. Memang sekarang ini ada banyak orang suka beralasan karena nggak mau puasa. Aduh, saya suka sakit mah, saya kan suka lemes, lesu. Saya ibu rumah tangga, mesti tetap masak. Lalu kalau icip-icip kan batal puasanya. Saudara, banyak orang beralasan. Tapi 1 Petrus 4 ayat 7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan mau kita menguasai diri. Dan kemudian di dalam ketenangan itulah kita berdoa. Nah seringkali kita punya problem, misalnya marah-marah sama orang. Karena kita gak bisa menguasai diri. Coba puasa. Kalau saudara puasa, hatimu akan lebih tenang. Kepalamu akan lebih dingin. Sehingga orang memaki pun kita lebih sabar. Dan pada waktu itulah kuasa Allah akan mengalir. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita menghadapi masalah, panik, bingung, wah lari sana lari sini, justru lebih bahaya saudara.
Saya ingat satu kali ada satu pekerja pertambangan sedang berada beberapa puluh meter di bawah permukaan bumi ini. Lagi mereka mulai menambang saudara hasil alam. Tiba-tiba itu runtuh tanah yang ada di atasnya. Brak, waduh, mereka bisa mati saudara. Wah, mereka panik, ada yang lari ke lorong sana, lorong sini. Tapi ada seorang berkata, tenang sebentar, tenang. Walaupun kita terjebak di pertambangan, kita harus fokus. Dan ketika dia tenang, dia mulai merasa ada arah angin, ada tiupan angin tertentu dari sebelah kanan. Dia bilang, jangan lari ke lorong yang sebelah kiri, itu pasti sudah tertutup. Lari ke yang ke sebelah kanan, jalan ke sana. Karena saya masih merasakan arah angin yang ada. Saudara, ketika masalah datang, pertama kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, kita harus berpuasa sehingga hati kita tenang, jiwa kita tenang, dan di dalam doa yang disertai puasa, Tuhan akan memberikan hikmat, jalan keluar kepada kita. Hal yang ketiga dikatakan pada ayat 4, mereka ketika masalah datang bersekutu satu dengan yang lain. Karena Yosafat mengumpulkan seluruh penduduk Yehuda, lalu mereka bersatu, berkumpul. Nah, kesatuan persekutuan itu menjadi sumber kekuatan. Ada ungkapan berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara, jalinan tali kasih kita dengan orang lain harus kita bina ketika masalah datang. Seringkali dalam masalah ada orang yang suka mengasingkan diri. Tidak mau ke gereja, tidak mau ketemu dengan temannya, tidak mau ikut kelompok sel. Seperti Thomas ketika Yesus mati. Teman-temannya berkumpul untuk berdoa. Thomas absen, Thomas tidak mau datang. Thomas kecewa karena itu ketika Yesus menampakkan diri. Dan semua percaya. Hanya Thomas yang tidak percaya. Itu sebabnya saudara sekalian. Ketika engkau punya masalah, jangan mengasingkan diri. Tetap terlibat di dalam persekutuan orang percaya. Karena dalam persekutuan dengan saudara seiman, ada kekuatan, ada berkat yang Tuhan akan limpahkan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau arang dipisahkan dari kumpulannya, apinya cepat mati. Tapi kalau digabung, dikipasi, apinya akan hidup. Begitu juga hati kita, roh kita akan terbakar, menyala-nyala walaupun masalah sedang kita alami. Ketika kita mendapatkan kekuatan satu dengan yang lain. Dikuatkan lewat konseling, dikuatkan lewat doa satu dengan yang lain, dikuatkan lewat persekutuan dalam komsel. Saudara, kalau engkau punya masalah, pertama kita harus mencari Tuhan. Yang kedua kita harus berpuasa. Yang ketiga kita harus bersekutu satu dengan yang lain. Nah saudara sekalian, hal keempat yang kita harus lakukan ketika masalah datang adalah memuji Tuhan. Di ayat 21 dikatakan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika beban datang dalam hidup kita, pujilah Tuhan. Karena pujian adalah senjata rohani untuk mengalahkan musuh kita, membungkam mulutnya iblis, dan memberikan kita kemenangan dari sorga. Ingatkah saudara bagaimana tembok Yeriko yang berbenteng tebal itu, yang secara manusia sulit untuk dikalahkan, bisa dihancurkan? Ketika orang Israel bersorak-sorai dengan satu hati, memuji Tuhan, haleluya. Tuhan sendiri turun dari tahtanya, dari sorga, dan menghancurkan semua penghalang-penghalang Israel. Saya teringat tahun 1985, saya masih sekolah Alkitab di Jakarta waktu itu. Saya diminta untuk memimpin puji-pujian di dalam kebaktian kebangunan rohani Kasih Melanda Jakarta yang diadakan di Stadion Utama Senayan Jakarta, Gelora Bung Karno. Setiap malam kira-kira mungkin 50.000 orang hadir. Dan satu malam ketika saya sedang memuji Tuhan bersama dengan seluruh jemaat yang hadir, tiba-tiba saya melihat ada salah satu sektor orang lompat-lompat nyanyi-nyanyi, lagunya beda saudara.
Ya, mereka nyanyinya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saya pikir kok lagunya bisa sepertinya beda. Rupanya ketika kita sedang memuji Tuhan, ada orang yang tadi datang lumpuh. Ketika ikut nyanyi, dia lempar itu tongkatnya, saudara. Dia jalan, disemangati oleh orang lain supaya jalannya lebih lancar. Khotbah belum disampaikan, masih puji-pujian. Tuhan hadir, dan kalau Tuhan hadir, dia melakukan mujizat. Karena itu, pujilah dia di tengah kesulitan, menyembah Tuhan di tengah masalah. Pujian yang kita lakukan setelah kita mengalami mujizat, nilainya kecil. Tapi kalau kita belum lihat mujizat, kita sudah memuji Tuhan. Itu adalah pujian yang berasal dari hati yang percaya. Karena Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu, bersyukur dulu, menyembah Tuhan dulu, baru mujizat akan terjadi. Jangan salah baca ayatnya. Banyak orang berkata, adakan mujizat dulu dong Tuhan, baru kemudian saya akan gembira. Lah, pada Tuhan mengajarkan gembira dulu, bersyukur dulu, baru mujizatnya akan datang. Jangan terbalik baca ayatnya. Ya, seperti orang satu kali pergi ke pasar Tanah Abang, dia beli baju batik yang jualnya orang Arab. Dia lihat ada tulisan ditanggung tidak luntur. Dia beli, dia pakai sekali, dicuci luntur. Wah, marah dia balikin tuh. Katanya ditanggung tidak luntur. Kok ini luntur? Itu orang Arab bilang, kalau ente itu bacanya kan dari kiri ke kanan ditanggung tidak luntur. Tapi kalau aneh bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak ditanggung. Luntur sampean yang tanggung katanya. Nah saudara, begitu juga baca ayat harus jelas. Bergembira dulu, memuji Tuhan dulu, bersyukur dulu, baru mujizatnya akan terjadi. Saya percaya kesulitan adalah mujizat yang belum terjadi. Penderitaan adalah berkat yang menyamar. Ketika kita memuliakan Tuhan, mujizatnya kita akan alami. Jadi kalau saudara lagi ada masalah, puji Tuhan, sembah Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Karena malaikat akan bilang, ini orang luar biasa, belum ditolong sudah memuji Tuhan. Apalagi kalau sudah ditolong, pasti dia lebih memuji Tuhan. Maka akibatnya kita lebih cepat mengalami pertolongan Tuhan. Memuji Tuhan harus dengan segenap hati, tidak boleh asal-asalan saudara-saudara. Supaya pujian kita diterima oleh Tuhan. Satu kali ada orang mimpi diajak malaikat terbang melihat gereja-gereja besar yang sedang mengadakan ibadah. Oh, orang ini lihat orang lagi nyanyi, ada pemain musik yang luar biasa. Tapi dia nggak dengar suaranya. Lalu dia tanya sama malaikat, malaikat kok saya nggak dengar suara apa-apa? Malaikat bilang, ya karena mereka tidak menyanyi dari hati. Tampaknya mereka nyanyi, tapi nggak kedengeran oleh Tuhan. Karena nggak menyanyi dari hati. Itu sebabnya kalau kita menyanyi, harus sungguh-sungguh. Karena Allah tidak butuh suara kita, tidak butuh permainan musik kita, tidak butuh uang kita. Dia sumbernya, saudara. Tapi Allah membutuhkan hati kita. Semua harus berasal dari hati yang mengasihi dia. Dan kalau kita memuji Tuhan dengan segenap hati, kuasa Tuhan akan dipertontonkan kepada saudara. Saya pernah membaca kisah. Satu kali daerah Velgil di Austria itu akan diserang oleh tentara Napoleon dari Perancis. Dan orang-orang Austria sudah ketakutan karena tentara dari Napoleon Bonaparte ini adalah pasukan yang tak terkalahkan selama ini. Tapi ketika mereka ketakutan dan mau menyerah, ada seorang hamba Tuhan berkata, hari ini hari Paskah. Sebelum kita melakukan apapun termasuk menyerah, mari kita bunyikan lonceng, mari kita beribadah dulu di gereja. Biar kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Maka semua lonceng di semua gereja di daerah itu dibunyikan, saudara-saudara. Lalu mereka beribadah, menyanyi, menyembah Tuhan. Begitu selesai ibadah, orang melihat ke pantai. Dan mereka perhatikan, ternyata pasukan Napoleon itu kapalnya berbalik arah. Tidak jadi menyerang mereka. Karena mereka berpikir, orang kalau mau kalah pasti ketakutan. Ini kok bunyikan lonceng. Jangan-jangan ini satu tanda bahwa pasukan Velgil ini dibantu oleh negara-negara lain dan diberikan tanda dengan lonceng tersebut. Wah, kita bisa terjepit. Karena itu mereka balik, saudara. Daerah Austria tidak pernah dikalahkan oleh Perancis pada masa perang itu. Tapi saya percaya
bahwa ini terjadi karena kuasa Allah yang luar biasa. Di tengah pujian Allah hadir menyatakan mujizat. Dan ayat 22 berkata, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kalau Tuhan campur tangan, tidak ada satupun masalah yang akan tersisa. Dia akan bereskan untuk saudara. Dan ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Mereka bukannya kalah, malah menjarah. Melalui kesulitan ada berkat. Bukannya kecewa, tapi ketawa karena Tuhan memberikan pertolongan. Kalau hari ini engkau menghadapi masalah, ketika masalah datang, jaga sikapmu yang benar. Pertama, kita harus mencari Tuhan. Kedua, kita harus berpuasa dan juga berdoa tentunya, minta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, kita harus bersekutu, bersatu. Kalau keluarga jangan terpecah belah, saling menyalahkan, harus kompak. Dan yang keempat, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Hadirat Tuhan akan nyata dan memberikan kemenangan. Ini doa saya. Tantangan sebesar apapun akan menjadi kemenangan bagi saudara. Pergumulanmu yang terbesar akan menjadi kesaksianmu yang terbesar. Karena Tuhan lebih besar dari setiap masalah saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau ada di antara anak-anakmu yang sedang menghadapi beban, tantangan, kesulitan pada hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kemenangan bagi kami. Biar kami mencari wajah Tuhan. Biar kami berdoa, berpuasa. Biar kami bersekutu dengan kompak satu dengan yang lain. Dan biar kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Tembok Yeriko dihancurkan. Masalah kami juga akan bisa diatasi oleh pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan. Terima mujizat, terima berkat, terima jawaban doa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mengundang seluruh PKS dan anggota BIKOM untuk menghadiri acara BIKOM Gathering yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 1 Mei pukul 10 pagi di Ruko Prisma Kedoya Plaza C1112. Mari kita bersama menyatukan visi, misi, dan menjalin kerjasama dan keakraban melalui acara ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu bergabung dalam BIKOM, boleh menghadiri acara ini.
Info lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Mazmur Tarigan dan Bapak Putra Tarigan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, salah satu masalah yang sering kali kita alami adalah masalah keuangan. Karena pengeluaran kita jauh lebih besar daripada pemasukan kita. Bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut? Yang pertama, kita harus punya hati yang merasa cukup. Hidup berpada dengan apa yang ada, nggak boros, nggak royal, hidup sederhana, hemat. Kedua, kita juga harus bekerja dengan rajin. Sebab orang yang rajin akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengelola berkat itu dengan baik. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Dan yang keempat, berdoa, percaya kepada Tuhan. Bahwa Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita sesuai kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk mengalami terobosan keuangan, kita harus seperti Ishak, menabur pada waktu kesulitan datang. Sehingga dia diberkati Tuhan, sehingga menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Saudara, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Tetapi kalau kita tetap menabur, bahkan pada masa kesulitan, memperhatikan pekerjaan Tuhan, menolong orang-orang yang susah, Tuhan akan melakukan terobosan keuangan. Sehingga berkat Tuhan melimpah, karena kita dipercaya menjadi bendaharawan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, iman kami dibangkitkan kembali. Terima kasih untuk pesan-pesan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami tidak khawatir. Untuk kami lebih mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena siapakah kami ini? Bahkan diri kami sendiri pun Tuhan tidak dapat menjaga sendiri ya Tuhan, tapi Engkau Allah kami, pencipta kami. Biarlah kami boleh ya Tuhan Yesus mempercayakan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, anak-anak yang telah Kau titipkan kepada kami Tuhan, keluarga besar kami, orang tua kami, usaha kami, apapun ya Tuhan Yesus yang Kau percayakan kepada kami sebagai manajer-manajer dalam dunia ini. Tuhan ampuni kami, sering kami khawatir. Sering kami tidak ingat akan janji-janji-Mu Tuhan. Sering kami lupa akan seluruh mukjizat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, yang telah kami alami Tuhan di hari-hari kemarin. Biarlah kami selalu mengingat akan perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Ingatkan kami untuk semua pertolongan yang telah pernah kami terima daripada Engkau. Tuhan, biarlah firman-Mu ini pada pagi hari ini kami boleh terima dan kami boleh simpan dalam hati kami yang terdalam. Dan itu boleh tumbuh berbuah-buah ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala kami ya Bapa, Pak Julius, Pak Rubin, Pak Suwito, Pak Sur ya Tuhan, dan seluruh pengurus dimanapun mereka melayani Engkau ya Tuhan, di tempat ini maupun di Kelapa Gading, di Tasik, di Bandung, di Bekasi Tuhan, Engkau menyertai, Engkau melindungi, Engkau menuntun hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini. Kami perlu Engkau setiap saat ya Tuhan, sehingga kami tidak salah jalan. Kami tidak salah membuat keputusan. Tuhan, kami juga menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau turunkan belas kasihan-Mu lebih-lebih lagi ya Tuhan. Untuk pemerintahan yang baru ya Tuhan. Dan pemerintahan sekarang. Juga untuk jiwa-jiwa yang masih banyak belum mengenal Engkau. Tuhan Kau lawat Indonesia. Biar Indonesia bagi kemuliaan nama Engkau. Makin banyak orang datang dan berlutut mengaku dengan mulut mereka, Engkau adalah Tuhan Allah mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sekali lagi ya Tuhan Yesus, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang memegang kendali hidup kami. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sangat baik, yang sangat setia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa
hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya minta Pak Suryanta untuk menutup. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dan biar itu boleh melepaskan akan kekhawatiran kehidupan. Dan sebaliknya kita lebih percaya kepada Tuhan. Biar berkat ini turun kepada kita semua mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Allah yang besar, ajaib bermulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adorasi. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku adorasi. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa dalam ibadah minggu depan.